Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleh? Jumpa lagi dengan Pak Irfan. Hari ini kita akan belajar bersama IPS. Pada pekan kemarin kita belajar tentang proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Ada istilah 3G, Gold, Glory, Gospel. Kemudian karena juga Nusantara kaya akan rempah-rempah. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kenapa penjajahan? Ternyata awalnya mereka berdagang, kemudian punya niat untuk menjajah. Nah, nanti kita akan bahas ke sini. Kita akan bahas di sini kenapa kok bisa mereka menjajah Nusantara. Oke. Kemudian kita lanjut ke monopoli perdagangan. Jadi ada namanya monopoli perdagangan. Kalau dalam ekonomi, monopoli itu kondisi di mana pasar dikuasai oleh satu penjual. Nah, dalam hal ini monopoli perdagangan, penguasaan pasar dilakukan oleh VOC, sehingga VOC yang mengatur perdagangan. Saat itu mereka memerintahkan kepada para petani yang ada di Nusantara untuk wajib menjual hasil komoditasnya ke VOC. Kalau enggak, pasti dapat intimidasi atau nanti dapat konsekuensinya. Kemudian mau nggak mau rakyat pun dengan terpaksa menjual komoditasnya, barang dagangannya ke VOC. Karena tidak ada pilihan. Kemudian VOC pun semena-mena. Akhirnya mereka, rakyat pun wajib membeli kepada saya. Akhirnya ya udah kamu tak kasih uang segini. Jadi uangnya tidak masuk di akal ataupun harusnya harga pasarnya seumpama 10.000, mereka belinya 5.000. 5.000 saja sudah bisa kok, kenapa harus membeli dengan 10.000? Padahal harga pasar harusnya 10.000. Gitu nggih. Kemudian apa yang terjadi bagi rakyat? Ya akhirnya rakyat sengsara, rakyat tidak bisa punya pilihan untuk menjual kepada pedagang yang bisa memberikan harga yang bagus, yang pantas. Tapi mereka harus menjual ke VOC. Terus komoditasnya apa saja kan Pak? Seperti cengkeh, palam, merica, itu merupakan komoditas-komoditas yang sangat laku bagi bangsa Barat. Itu ya. Lanjut ya Kak ya. Kita bahas tentang VOC. Sebenarnya VOC itu apa toh Pak? Jadi VOC itu Perserikatan Para Pedagang di Hindia Timur. Nah dulu mereka menjulukinya Hindia Timur bagi Nusantara itu. Jadi mereka berserikat kemudian membuat organisasi. Nah di VOC itu awalnya mereka datang ke Nusantara itu murni untuk berdagang karena melihat rempah-rempah di Nusantara itu melimpah dan bisa dijadikan pusat untuk membeli rempah itu di tangan pertama. Tapi karena sifat yang serakah, licik, akhirnya mereka berubah dari awalnya berdagang hingga pengen menguasai pasar dengan cara apapun mereka lakukan. Kemudian mereka pun membuat hak oktroi atau hak istimewa seperti VOC bisa mencetak uang sendiri, VOC bisa memiliki angkatan perang sendiri, VOC bisa memerintah daerah yang didudukinya, VOC bisa melakukan perjanjian dengan raja-raja, serta VOC bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah. Mengapa para raja dan di daerah-daerah dikuasai oleh raja yang mau menandatangani tersebut? Karena mereka terpaksa di bawah ancaman. Kalau enggak, biasanya nanti daerahnya enggak aman, ataupun nanti bisa diperangin. Nah, akhirnya mau enggak mau, raja mempersilahkan dan yang sengsara akhirnya para rakyat. Itulah kekejaman VOC.
Lanjut, ada manusia, ada masa emasnya, ada masa mundurnya seperti VOC. Ada saat berkuasa, ada saat pula mereka bubar. Masa-masa kekuasaan VOC dengan apa? Dengan adanya pemaksaan hak oktroi. Kemudian ada politik adu domba serta politik ekspansi. Untuk hak oktroi kita sudah bahas ya Kak ya. Kemudian apa itu politik adu domba? Jadi seperti ini ibaratkan. Ada daerah A dengan daerah B. Semula hidup berdampingan damai, saling kerjasama. Tetapi VOC pengen menguasai dua daerah tersebut. Gimana caranya? VOC membuat fitnah antar daerah A dan B. Kemudian salah satu daerah itu didukungan sama VOC. Nah, setelah itu daerah A dibujuk untuk melawan daerah B dengan bantuan VOC. Akhirnya setelah daerah A menang, daerah B menjadi kekuasaan VOC. Dan lambat laun daerah A tersandra dengan balas budi VOC sehingga daerah A dan daerah B bisa dikuasai oleh VOC. Seperti itulah tentang politik adu domba sama politik ekspansi. VOC kemudian berusaha untuk memperluas daerah jajahannya. Itu saat masa-masa kejayaan VOC. Tetapi ada kalanya VOC mundur dengan mereka korupsi. Nah, seperti Virgin Onder Corruption dari Belanda istilahnya yaitu binasa oleh korupsi. Akhirnya banyak-banyak pejabat yang korupsi akhirnya menyebabkan ketidakpercayaan, menyebabkan keirian dan akhirnya menimbulkan kekacauan. Sehingga pada 1 Januari 1800 Kerajaan Belanda mengambil alih kekuasaan dan berakhirlah VOC. Saat itu pula Belanda mulai mengambil alih kependudukan di Nusantara. Itu tadi tentang monopoli perdagangan VOC. Kemudian kita lanjut ke kerja paksa. Anak-anak tahu Jalan Raya Anyer Panarukan itu merupakan tinggalan dari masa pemerintahan Belanda. Tetapi tahu nggak pada zaman dahulu siapa yang membuat jalan sepanjang itu, sebesar itu? Nah, kebanyakan menggunakan sumber daya manusia dan itu dari rakyat-rakyat di Nusantara. Kok bisa Pak? Iya, dengan sistemnya paksa. Pendahulu-pendahulu kita dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu. Kalau enggak, pastinya kena siksa. Rakyat Nusantara dipaksa bekerja oleh Belanda tanpa fasilitas yang memadai serta upah yang tak layak. Ya, fasilitasnya seadanya, adanya bambu ataupun apa, kemudian seumpama untuk mecah batu menggunakan palu kecil ataupun apalah, ya adanya itu, tidak dengan alat-alat yang modern. Dan bahkan upah pun tak layak. Ada juga sumber informasi sejarah juga, upah pun juga dikorupsi dulu sebelum diberikan ke rakyat. Nah, berarti kondisinya mengerikan kan? Kemudian, nah baik, poin-poin kerja paksa itu, satu, pemerintah Belanda itu menginginkan pembangunan fisik. Untuk apa? Memudahkan mobilitas Belanda. Memudahkan mobilitas Belanda dalam hal mengecek daerah kekuasaan, dalam hal mengirim mengirim hasil-hasil komoditas. Kemudian SDM-nya diambil dari penduduk, diperlakukan tidak manusiawi sehingga banyak rakyat yang menderita akhirnya meninggal dunia. Itulah ironi dari kerja paksa. Nah, jadi ada Jalan Raya Anyer Panarukan, terus kemudian ada pembangunan rel kereta api. Jadi banyak sekali pembangunan tempo dahulu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mereka berkorban seperti itu, akhirnya kita bisa menikmati. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, kita wajib untuk menghargainya dengan cara apa? Menjaga bangunan-bangunan itu tidak merusaknya. Dan kalau bisa juga kita punya inovasi untuk melakukan yang lebih baik untuk Indonesia. Seperti itu. Baik, itu dulu dari Pak Irfan, Kak. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
insya Allah kita akan membahas tentang sewa tanah dan tanam paksa yang terjadi di Nusantara. Seperti itu nggih, Bapak cukupkan. Tetap belajar, jaga kesehatan, semoga diberikan kesehatan dan juga kita bisa sampai di bulan Ramadan yang sebentar lagi. Itu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.